saya akan membahas tentang kasus tindak pidana korupsi. Nah, contoh kasus yang akan saya bahas kali ini yaitu kasus korupsi EKTP yang dilakukan oleh Setia Novanto. Perlu kita ketahui bersama bahwa Setia Novanto pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI tahun 2014-2019 dan telah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 1999 hingga masa jabatan 2019 tanpa putus. Sebagai perwakilan Golkar dari Dapil Nusa Tenggara Timur II yang meliputi wilayah Pulau Timor, Rote, Sabu, dan Sumba. Nah, alasan saya membahas tentang kasus ini dikarenakan saya berpikir bahwa seharusnya para petinggi atau para pejabat pemerintah itu bisa menjadi contoh bagi kita masyarakatnya. Tetapi mengapa malah mereka yang terjerumus ke dalam tindak pidana korupsi? Itulah yang membuat saya tertarik untuk membahas kasus ini. Berikut kasus korupsi yang dilakukan oleh Setia Novanto atau Setnov. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Setia Novanto dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP. Majelis Hakim menilai Setia terbukti melakukan korupsi proyek EKTP tahun anggaran 2011 sampai 2013. Selain dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, Setia diharuskan membayar denda 500 juta subsidi 3 bulan kurungan. Menurut hakim, hal yang memberatkan hukuman adalah Setia melakukan tindakan yang bertentangan dengan program pemerintah, yakni memberantas korupsi. Hakim mengatakan korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa. Hal yang meringankan menurut hakim, Setia berlaku sopan selama persidangan. Selain itu, Setia belum pernah mendapat hukuman. Vonis hakim ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa sebelumnya menuntut Setia dijatuhi hukuman 16 tahun penjara ditambah denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan Setia Novanto menerima imbalan proyek EKTP sebesar 7,3 juta USS. Hakim juga menyebut Setia menerima 1 jam tangan merek Richard Mille seharga 135.000 USS. Hakim menyatakan Setia Novanto melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Baik, itulah tadi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Menurut saya, solusi agar para koruptor jera atau tidak adanya lagi kasus korupsi yaitu dengan cara yang pertama, lebih memperketat hukum yang ada, memberikan hukuman yang setimpal dan memberikan denda yang setimpal pula atas apa yang mereka telah lakukan. Karena ulah mereka lah negara yang menanggung kerugian yang tidak main-main jumlahnya. Kemudian yang kedua, menciptakan pendidikan anti korupsi seperti yang telah kita pelajari pada mata kuliah pendidikan anti korupsi atau pendekar. Di mata kuliah pendekarlah kita akan banyak mengetahui tentang yang berkaitan dengan korupsi. Dan yang terakhir, membangun pendidikan moral sedini mungkin. Baik, itulah penjelasan mengenai kasus tindak pidana korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.